Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Antara Tuhan dan hantu ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Tuhan adalah tujuan akhir hidup manusia. Ia adalah makna kesempurnaan, keindahan, seni, dan sistem hidup yang mengajak manusia melakukan proses dengan cara-cara langit. Melihat permasalahan dengan keheningan mata hati, bukan emosi, tapi dalam realita, proses menuju Tuhan, menuju kesempurnaan, seringkali menggunakan cara-cara hantu, menyerepet bahaya, melegalkan segala yang ilegal, membenarkan sesuatu yang tidak benar, harapan-harapan, ambisi, cita-cita luhur, seringkali terintegrasi oleh cara-cara hantu untuk mendapatkannya, menakut-nakuti, mengintimidasi, mengeksploitasi orang-orang sekitarnya. Sering digunakan untuk mendapatkannya. Pikiran yang jernih terkontaminasi oleh rasa sakit yang terus menggerogoti ketika asma Tuhan mulai jarang terdengar, jarang dilantungkan, tak menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Secara spontan, nama hantu akan sering nyaring kita ucapkan, menjadi jalan hidup, ideologi yang akan dicangkokkan kepada segenap manusia yang mudah terpesona dengannya. Hantu menjadi labirin yang diyakini kebenarannya, mempesona di awal namun menyesatkan di akhir. Setiap potong ambisi akan mencari lorong pembenaran agar ideologi hantu dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Ia akan masuk ke dalam hati yang pragmatis, sebagaimana ia akan merasuk pada para pengekor yang mudah tergadai dalam iklim kompetitif. Maka dalam sebuah iklim kompetisi, begitu mudah mengubah pikiran idealis menjadi pragmatis, mengubah teknik-teknik yang dia mau Tuhan menjadi rekayasa yang dikandungi oleh Tuhan tuh. Oleh sebab itu, kenapa manusia modern sering terperosok ke dalam ambisi, hasrat-hasrat yang meletup tanpa diimbangi refleksi dan muhasabah. Karena terlalu terburu-buru menyalurkan libido, hidup pragmatis dan hedonis. Wajar jika sosok narsius mati bukan oleh orang lain, tapi mabuk kepayang akan ketampanan wajahnya sendiri. Sir Muhammad Iqbal, seorang pemikir dan penyair jenius, sering mengkhotbahkan bahwa energi Tuhan diimplementasikan dalam hidupan keseharian, melalui dari hidup pribadi hingga menjadi pemimpin negeri. Gelora kekuatan Tuhan yang akan menjadi segalanya, menguasai lautan, langit, penghuni bumi, seniman, makhluk politis, kader organisasi, hingga para cecenggu. Semua ada dalam genggamannya. Akan tetapi kemahakayaannya tidak serta-merta memaksakan pada setiap makhluk pada maunya. Semua dikembalikan kepada kecenderungan setiap hati hambanya. Mau menanam bibit unggul atau menabur angin. Terserah kepada makhluknya. Energi Tuhan yang terbarukan begitu hangat dalam ide-ide kreatif para hambanya. Sehingga penguasa dan pengusaha mereka seringkali menjual konsep-konsep Tuhan menjadi penerjemah kekuatan spiritualitas ketika banyak orang merasa kering dengan ego-egonya, merasa kuasa dengan singgasananya, sementara dari wakil Tuhan akan lahir keberkahan memberi bukan mensolimi. Keringan tangannya adalah menggembirakan, bukan menyusahkan. Mereka berpendapat, merdeka berpendapatan, merdeka berpolitik, tetap dalam genggaman Tuhan. Oleh sebab itu, agama, Pancasila, dan ideologi bersendikan ketuhanan, mengajarkan ilmu-ilmu Tuhan, mengajarkan gairah hidup positif. Dalam hal-hal sifat Tuhan yang dielaborasi keseluruhan sisi-sisi hidup, bertani, berpuisi, mendidik, berpolitik, diarahkan untuk keagungan Tuhan, kerinduan sebagai wakil Tuhan di semesta pembicaraan, berdiskusi, berdebat, adalah menyatukan, bukan berbicara beraikan. Bertukar ide adalah mencari titik temu, mengajarkan, maka Pancasila mengajarkan musyawarah. Tak berlebihan jika para nabi berwasiat tentang kebenaran dan tentang kebaikan. Aroma masih mengresonasi
Hingga detik ini, bagaimana Soekarno dan Nasir bisa berbeda pendapat tentang agama dan negara, tapi keduanya tetap berhangat bersahabat dalam sebagai pemimpin negeri. Demikian juga Fir'aun, Hitler, para perompak pesan Tuhan, mereka proaktif menggunakan setiap celah dan kesempatan, selalu mengkampanyekan cara-cara hantu yang mengerikan, membantai saudara-saudara sendiri dan mengaku sebagai Tuhan. Makanya, sebagai teman-teman, kita harus ada di dalam genggaman Tuhan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.